Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi memberikan cuplikan tentang fenomena yang sedang terjadi tidak jauh-jauh dari hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Aisyah dengan NIM 010122011036. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester salah satu mata kuliah, yaitu Sosiologi Pendidikan, yang diampu oleh Bapak Dr. Sri Muldrianto, MPD. Nah, saya berasal dari kampus STAI Dr. KEZ Muntakin Purwakarta. Lebih tepatnya, saya merupakan salah satu mahasiswi semester 6 kelas PAI 6A kuantitatif. Tugasnya dalam membuat video ini ialah menceritakan tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya ada beberapa berita yang cukup viral dan ingin saya angkat ke video ini. Mungkin ini tidak terlalu berkaitan dengan teori yang diberikan oleh Bapak Dr. Sri, tapi saya mengambil teori lain, yaitu dalam pandangan teori psikologi dan juga sosial. Stop scroll kamu sebentar, ini bukan drama, ini nyata. Di Purwakarta ada salah satu ayah yang tega menganiaya anaknya sendiri. Karena apa? Tujuannya yaitu untuk mengembalikan istrinya yang pergi meninggalkannya, dan dia ingin membuatnya iba kemudian kembali ke rumah. Karena apa perginya istri tersebut? Mungkin karena ia juga melakukan KDRT dan melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Sakit hati bisa dimengerti, tetapi menganiaya anak untuk mengembalikan pasangan itu harus dihentikan. Namanya DH, umurnya masih cukup belia, yaitu 26 tahun, atau masih disebut masa-masa dewasa di awal. Di saat konflik rumah tangganya terjadi, si suami itu melakukan perbuatan yang tidak menyangka. Dia menganiaya anaknya, kedua anaknya, yang salah satunya masih berumur 22 bulan. Setelah ia siksa anak tersebut, dia merekam kemudian mengirimkannya kepada istri agar ia merasa iba. Tetapi setelah itu, video rekaman tersebut malah bocor ke publik dan akhirnya viral. Setelah itu, polisi kemudian turun tangan dan anak-anak dibawa ke rumah sakit. Kemudian si pelaku tersebut sedang dalam pencarian dan menjadi DPO. Dari kejadian tersebut, saya mengambil salah satu teori dari psikologi yang menyebutkan bahwasannya saat orang sedang frustasi berat, maka mereka bisa berubah menjadi seseorang yang lebih agresif. Anak-anak yang menjadi sasaran karena merekalah yang paling lemah. Kemudian, ini bukanlah soal cinta, tapi ini soal kontrol dan manipulasi. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, kekerasan ini bisa berbentuk menjadi sebuah pola yang berasal dari hari ini kepada anaknya, esok kepada istrinya, dan lusa entah kepada siapa lagi. Sungguh mengejutkan sekali, ya. Korban yang sesungguhnya itu ialah anak-anak tersebut, yang mana luka fisiknya bisa sembuh dalam beberapa hari. Tapi
luka dalam batinnya itu tidak bisa sembuh secepat itu. Malah ada yang sampai bertahun-tahun. Anak tersebut tumbuh besar dengan trauma yang sangat berat. Dan akhirnya dia menjadi orang yang cukup cemas, sering cemas kepada orang lain, kemudian tidak mau dekat dengan orang lain karena dia sudah kehilangan kepercayaannya kepada ayahnya sendiri. Nah, maka dari itu, bahkan anak tersebut bisa membawa pola ini ke masa depannya. Dia bisa mengulangi hal ini karena seolah-olah orang tua tersebut memberikan contoh yang tidak baik, dan anak tersebut merupakan balita yang pasti cepat memahami suatu kejadian atau contoh. Mudah-mudahan kedepannya dia akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Maka dari itu, kenapa sangat penting harus adanya intervensi sejak awal atau campur tangan sebelumnya. Jangan sampai membuat hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang terkenal karena tidak baik. Apa yang harus kita lakukan sebagai solusi dari kasus ini? Yang pertama, pelaku harus dihukum dengan tegas. Kedua, yaitu membawa anak-anak tersebut yang menjadi korban ke psikolog, ke konseling, atau berikanlah mereka dukungan yang sangat banyak. Mereka membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya agar dia tidak mengalami trauma cukup berat. Kemudian yang ketiga, sediakanlah atau adakan edukasi masyarakat agar mereka itu bisa sadar bahwa kekerasan bukanlah solusi dari segala permasalahan. Yang terakhir, keempat, sediakanlah tempat curhat dan konseling bagi orang-orang yang sedang rapuh secara emosional. Dan yang terakhir, kita sebagai masyarakat yang peduli, kita harus berani peduli kepadanya. Jangan tunggu sampai viral dan jangan hanya diam. Karena sejatinya anak-anak tersebut hanya ingin disayang oleh kedua orang tuanya, bukan dijadikan sebagai alat balas dendam. Kemudian, jika kamu menyayangi keluargamu, maka tolong jagalah emosi. Tolong jangan sampai bertengkar di depan anak-anak. Kemudian kalau kalian melihat ada sesuatu yang kurang beres, laporkan segera kepada pihak yang berwajib dan jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Share video ini, suarakan kebenaran, dan karena kekerasan bukanlah jalan untuk pulang. Demikian fenomena yang terjadi yang saya ambil untuk memenuhi tugas UAS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dari kejadian ini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa ilmu parenting itu penting agar kita tidak salah asuh di masa depan nanti ketika menjadi orang tua. Kemudian jika kita menjadi orang tua, janganlah memperlihatkan keadaan ketika kita sedang ada masalah. Tolong bereskan masalah antara ayah dan ibu di kedua belah pihak. Jangan melibatkan anak, apalagi sampai menyiksa anak-anak.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.